Shalom, jumpa lagi untuk menyimak seri ke-11, penggalian dan pembahasan surat Kolose, dari Kolose 1 ayat 24 hingga 26 yang berbunyi, "Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya." Kita berdoa. Ya Bapa, buka hati dan pikiran kami, bersabda bagi kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Judul renungan kita adalah menjadi pelayan jemaat. Menjadi pelayan jemaat. Bertolak dari ketiga ayat ini, kita menyaksikan sosok Paulus sebagai seorang pelayan jemaat. Dan sangat baik dan sangat relevan bagi kita yang adalah pelayan di gereja dalam berbagai kapasitas dan juga berbagai kesempatan pelayanan. Mari kita belajar bersama-sama dari sosok Paulus sebagai pelayan jemaat. Yang pertama, pelayan jemaat adalah pelayan yang berorientasi pada Kristus. Berorientasi pada Kristus artinya tidak berorientasi pada gembala atau pendeta atau manusia, ketua klasis, ketua sinode atau siapapun, tetapi orientasi hidup dan pelayanan jemaat harus tetap berfokus pada Kristus dan karya penyelamatannya bagi umat manusia. Artinya pelayanan apapun juga yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Yesus dan untuk mengajarkan, mengerjakan kehendak-Nya. Dengan demikian, tidak ada konflik kepentingan di dalam gereja antara pendapat seorang dengan yang lain yang berbeda, atau antara pendeta dengan umat yang digembalakan. Karena itu diperlukan penyamaan persepsi dan orientasi pelayanan yang hanya berfokus kepada Yesus Sang Kepala Gereja. Ketika fokus itu beralih, disitulah muncul masalah-masalah. Kedua, pelayan yang memahami tugas panggilannya. Memahami tugas panggilan. Setelah melalui langkah pertama untuk menyamakan persepsi dan tunduk kepada otoritas kuasa Yesus, maka hal yang kedua ini adalah memahami tugas pelayanan. Apa tugas pokok dan fungsi, tupoksi masing-masing pelayan, agar tidak terjadi tumpang tindih tetapi saling menopang demi mencapai tujuan Allah bagi gereja. Itulah yang diungkap Rasul Paulus dalam ayat 24 yang mengisyaratkan dua tugas utama para pelayan. Yang pertama, pelayanan yang sesuai dengan apa yang dipercayakan Allah dalam kapasitas karunia masing-masing orang. Jadi pelayanan harus sesuai karunia. Kedua, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Bukan setengah-setengah, bukan kurang-kurang. Dengan demikian betapa penting dibuatnya kurikulum pembelajaran firman Tuhan di gereja. Sehingga tidak asal mengajarkan firman tanpa tujuan, tanpa sasaran, tanpa kehendak Tuhan dan apa yang akan dicapai dari suatu pembelajaran firman Tuhan. Yang ketiga, pelayan yang mampu menguak rahasia-rahasia firman Allah. Ini merupakan suatu tuntutan yang mutlak bagi setiap pelayan Tuhan di jemaat. Agar menguak rahasia-rahasia firman Allah, menguak maksud dan rencana Allah atas kehendak Tuhan bagi umat-Nya yang hidup kini dan di sini. Para pelayan jemaat perlu memiliki skill,
kecerdasan spiritual untuk membaca tanda-tanda zaman sehingga mampu mempunyai dan menyampaikan firman Allah yang up to date dan relevan dengan fenomena kemajuan zaman dan tantangan zaman hari ini. Dan untuk itu, tentunya para pelayan tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri atau dari sudut pandang manusia semata, tetapi mengetahui maksud dan kehendak Tuhan dengan benar untuk disampaikan. Itulah sebabnya betapa penting para pelayan memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan melalui tunduk di kaki Tuhan dan berdoa, bersaat teduh dengan membaca, merenungkan dan melakukan terlebih dahulu firman Allah, mengalami firman Allah dalam hidupnya sebelum disampaikan kepada jemaat. Yang keempat, yang terakhir adalah pelayan yang siap menderita. Penderitaan Rasul Paulus dalam teks ini merupakan harga yang harus dibayar oleh seorang pelayan jemaat. Menjadi pelayan jemaat masa kini, khususnya bagi yang melayani di zona aman pakai tanda kutip seperti kita di Papua dan beberapa wilayah lain di Indonesia yang merupakan kantong Kristen, barangkali kita tidak mengalami persekusi atau penganiayaan fisik karena tidak ada tantangan dari luar jemaat. Namun, selalu kita mengalami tantangan yang muncul dari dalam jemaat, baik dari anggota jemaat maupun antara sesama pelayan. Nah, karena itulah saudaraku, perlu disikapi secara positif tantangan atau pergumulan-pergumulan bagi para pelayan. Apakah yang masih kurang dari penderitaan fisik Yesus? Apakah yang masih kurang dari pelayan bagi jemaat? Tentu kita tidak seperti Rasul Paulus yang didera oleh berbagai siksaan, namun tetap setia. Kiranya kesetiaanmu dalam melayani dan fokusmu pada Yesus Kristus tidak bergeser. Haleluya. Amin.